Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Sarmila. Nomor urut absen 19.050.96044. Saya dari BKB 2019. Di sini saya akan mereview materi pertama sampai akhir, yaitu terdiri dari 4 materi di mata kuliah komunikasi antar pribadi. Langsung saja pada materi pertama. Materi pertama yaitu tentang dasar-dasar keterampilan komunikasi antar pribadi. Teman-teman tentu sudah mengetahui kan bagaimana pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Yang pertama adalah komunikasi antar pribadi sangat penting bagi kita manusia di kehidupan ini. Komunikasi antar pribadi, komunikasi masyarakat, bahwa setidaknya 2 orang berkontribusi pada urutan peristiwa yang sedang berlangsung dan dinamis, dan masing-masing mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang yang lainnya. Jadi sistem ini sistem berkaitan. Jadi dalam sebuah hubungan pasti ada yang namanya komunikasi dalam satu kelompok, dalam entah itu 2 orang, 3 orang, pasti selalu ada yang namanya komunikasi. Jadi komunikasi dalam hubungan ini sangat penting. Kemudian menurut Johnson pada tahun 1981 bahwa dijelaskan pada buku A. Supratika 1995. Keterampilan dalam berkomunikasi antar pribadi itu, individu harus saling percaya, membuka diri dengan satu sama lainnya, mengungkapkan tanggapan pribadi tentang situasi, dan kita sebagai individu perlu menyadari, menerima diri, dan mendengarkan pendapat orang lain. Jadi, jika disimpulkan dalam menurut pendapat Johnson ini, bahwa dalam suatu komunikasi ini semua orang itu dalam lingkupan itu, salah satu orang atau harus semua orang menjelaskan bahwa dia harus terbuka ketika dia berbicara, ketika dia berkomunikasi, dia harus terbuka, dan apapun yang bentuknya sesuatu yang harus diceritakan itu harus diceritakan. Dia harus percaya sepenuhnya. Jadi dalam suatu hubungan dan komunikasi yang baik itu, dia harus percaya dan terbuka. Kemudian komunikasi antar pribadi yang efektif itu dapat dicapai dengan keterampilan komunikasi antar pribadi dengan baik. Komunikasi yang baik dilakukan dengan tujuan menyampaikan pesan dan diterima dengan baik. Karena jika pesan disampaikan tidak baik, maka tentu saja yang diterima itu juga tidak baik. Maksudnya pesan yang diterima tidak tersampaikan dengan baik, atau sering disebut miskomunikasi. Sehingga komunikasi yang efektif apabila diterima dengan baik dan dimengerti oleh lawan komunikasinya dengan sebagaimana yang diinginkan oleh si pengirim. Jadi si penerimanya ini mengerti dari yang diceritakan oleh pengirim tersebut. Komunikasi tersebut juga bisa dikatakan efektif apabila si penerima ini pesan memberikan umpan balik. Jadi misalnya nih, saya ngomong sama orang lain, terus dia nggak memberikan respon apapun. Nah, itu artinya umpan baliknya gagal. Ya, jadi apabila dia memberikan umpan balik, berarti dia sama saja komunikasinya berjalan dengan baik. Kemudian pengaruh status akan menghambat seperti karyawan dengan bos. Lalu perbedaan cara pandangan juga bisa jadi salah satu penghambat komunikasi. Perbedaan budaya juga menjadi salah satu suatu penghambat dalam komunikasi. Seperti seringkali kita menyampaikan pendapat yang mendapat penolakan. Jadi misalnya berbeda budaya, tentu saja kita kan memiliki budaya yang berbeda-beda. Jadi
sering apa ya, sering miskomunikasi. Karena misalnya nih, saya ngomong sama teman saya orangnya Banjar, saya orangnya Bugis, eh saya suku Bugis, saya orangnya keras. Maksudnya bukan keras seperti apa, tapi suara saya memang sekeras ini. Nah, teman saya nganggapnya kalau saya ngomong itu nyakitin. Nah, itu terjadilah miskomunikasi karena teman saya tersebut menganggapnya, ih kasar banget sih nih orang, padahal kan belum tentu, karena latar belakang budaya saya memang seperti itu. Lanjut lagi, komunikasi efektif itu dapat berjalan dengan baik apabila pesan dapat diterima dengan lawan mainnya. Pesan juga dikatakan efektif apabila isi pesannya tersampaikan dengan baik. Kemudian, orang yang membuka diri itu ketika dia membangun percaya dirinya dalam sebuah hubungan, ketika dia membuka atau menutup dirinya sebuah hubungan untuk mengetahui beban ketika dia mengalami stres atau mengalami desakan dari orang lain. Menurut Johari, ada 4 pribadi, yaitu daerah terbuka, daerah pribadi buta, daerah pribadi tersembunyi, dan daerah tidak dikenal. Baik, langsung saja pada review yang kedua, yaitu tentang keterampilan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal disebut juga dengan bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal adalah proses yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contohnya ialah dengan menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh atau body language, atau ekspresi wajah dan kontak mata, penggunaan objek seperti pakaian, potong rambut, dan sebagainya. Dan bisa juga dengan simbol-simbol serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya dalam berbicara. Berikut beberapa contoh komunikasi nonverbal serta pengertiannya. Yang pertama adalah komunikasi sentuhan. Komunikasi ini termasuk komunikasi yang menggunakan kontak fisik antara komunikator dengan komunikan. Sentuhan yang termasuk yaitu bersalaman, memegang tangan, dan memukul. Yang kedua adalah komunikasi gerak. Komunikasi gerak tubuh. Dalam komunikasi nonverbal, gerak tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat dan sikap tubuh. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi vokalis. Unsur nonverbal setiap ucapan yaitu cara berbicara. Contohnya nada bicara, nada suara, keras lembutnya suara, kecepatan saat berbicara, kualitas bicara, dan intonasi. Kemudian yang keempat adalah komunikasi dalam lingkungan. Maksud dari komunikasi lingkungan ini adalah lingkungan yang digunakan dalam menyampaikan pesan tertentu, diantaranya ruang, jarak, cahaya, warna, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah komunikasi kronemik, adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal meliputi durasi yang dianggap cocok dalam aktivitas tersebut. Kemudian jadi komunikasi kronemik ini misalnya penyesuaian ketika kita dalam lingkup keluarga, mungkin bisa dengan santainya ngobrol, tapi ketika kita dalam suatu rapat formal itu kan tentunya tidak pantas ya, maksudnya tidak sopan. Nah, langsung selanjutnya itu komunikasi nonverbal ini sangat-sangat sering kurang disadari kehadirannya ya, serta kurang dipahami maknanya itu apa. Padahal komunikasi nonverbal ini menurut saya itu sangat penting
dan sangat mendukung dalam mempengaruhi keberhasilan penyampaian pesan. eh, Meski jarang disadari ya manfaatnya, komunikasi nonverbal ini menempati porsi yang penting. Banyak komunikasi nonverbal tidak efektif hanya karena komunikatornya tidak menggunakan komunikasi nonverbal dengan baik dalam waktu bersamaan. Melalui komunikasi nonverbal, orang juga bisa mengambil suatu kesimpulan mengenai suatu tentang berbagai macam perasaan orang, baik rasa senang, benci, kangen, dan berbagai macam perasaan lainnya. Jadi ini sering banget ya ketika kita di dalam lingkup, misalnya saja nih dalam lingkup kuliah, eh, kalau kita ngelihat teman kita yang lagi murung atau diam-diam saja yang tidak seperti biasanya, pasti kita selalu bilang, ih pasti dia sedih. Nah, contohnya seperti itu komunikasi nonverbal. Kita bisa menyimpulkan sesuatu tanpa berbicara langsung, tetapi melihat dari ekspresi wajahnya. Contohnya seperti itu. Kemudian menyampaikan emosi dalam bentuk nonverbal cukup efektif karena terkadang tindakan dapat lebih baik proses menyampaikan emosi daripada dengan kata-kata karena objek dan tindakan cenderung sulit diabstrakkan dibandingkan kata-kata dalam emosi. Kemudian komunikator harus proaktif agar komunikannya itu mengerti dan memahami sepenuhnya informasi yang diberikan. Jadi komunikator ini harus menyiasati pesan-pesan nonverbal ini agar tersampaikan dengan baik. Yang disampaikan harus inklusif dan informatif. Inklusif itu sendiri artinya adalah berisi segala sesuatu yang diperlukan komunikan untuk memahami maksud komunikator, sedangkan informatif itu pesan yang perlu diketahui oleh komunikan adanya timbal balik. Cara mengatasinya pada organ mempunyai cacatan tubuh, contohnya apa? Jadi apabila kita bertemu sama orang yang maksudnya kurang sempurna, cara mengatasinya itu mempunyai contohnya pada orang yang mempunyai kecacatan tubuh, kita menggunakan bahasa isyarat, entah itu dari tangan ataupun sebuah tulisan, sama halnya yang tidak mengenai dengan gerak isyarat tersebut. Jadi yang disebut gerak isyarat ini bukan untuk ini ya buat orang normal, tapi misalnya kita bertemu sama orang yang memiliki cacat tubuh, maaf misalnya yang nggak bisa ngomong. Nah, kita bisa menggunakan media alat tulis. Kemudian, jadi perilaku nonverbal ini sangat diperlukan oleh konselor untuk memahami atau memperjelas makna bahasa lisan yang diucapkan oleh seorang konselor. Di samping itu, walau kalian tidak bicara, seharusnya konselor juga harus sudah membaca bahasa tubuhnya sehingga dapat melahirkan sikap konselor yang empati, memahami, menghargai klien atau konseling. Jadi komunikasi nonverbal ini sangat penting bagi konselor karena misalnya nih konselornya nggak mau terlalu banyak bicara. Nah, kita sebagai kliennya nggak terlalu bisa ngomong karena terlalu larut dalam kesedihan, bisa nih kita membaca dari ekspresinya bahwa oh ternyata dia sesedih ini ya. Jadi kita bisa berempati sendiri tanpa harus menanyakan kamu kenapa. Langsung saja kita pada materi yang ketiga. Tadi sudah kita bahas tentang keterampilan komunikasi nonverbal. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal dalam konseling. Tadi sudah saya jelaskan bahwa komunikasi nonverbal ini sangat penting dalam proses konseling. Kemudian komunikasi nonverbal ini
dalam proses konseling karena komunikasi nonverbal ini sangat penting dalam konseling karena dapat meningkatkan kedekatan secara psikologis antara konselor dengan konseli. Kepekaan terhadap perilaku nonverbal konseli dapat dibaca dengan baik sehingga dapat memperkuat antara konselor dan konseli. Kemudian keterampilan dan strategi dalam menunjukkan komunikasi nonverbal sangat berpengaruh dalam proses konseli karena dalam menciptakan suasana yang kondusif tidak hanya diperlukan kemampuan verbal tetapi juga kemampuan nonverbal ini sangat penting. Riset tentang komunikasi nonverbal telah dilakukan beberapa dekade dengan berbagai prosedur dan setting, yang itu yang pertama adalah metode penggunaan fotografi, metode film dan video, gerakan isyarat, setting wawancara. Yang keempat adalah pengamatan psikiater. Kemudian menurut pendapat ahli, yaitu menurut Ekman pada tahun 1979 ada 5 fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah menekankan isi dari pesan lisan, menjelaskan dari pesan lisan, menguji kebiasaan verbal, menyediakan informasi yang berhubungan dengan pesan lisan. Yang kelima adalah menambahkan informasi baru yang bukan dalam isi pesan tersebut. Jadi, dalam relasi antara konselor dan konseli ini, perilaku nonverbal yang di dalamnya juga terdapat perilaku nonverbal. Bahasa lisan seseorang bisa saja bertentangan dengan perilaku nonverbal seseorang, dan mungkin pula perilaku nonverbal itu menjadi pendukung dalam bahasa lisan. Perilaku nonverbal ialah mencakup segala ungkapan yang tidak disadari dalam berbentuk isyarat, gerak tubuh, air muka, nada, getaran suara, dan tarik nafas. Jadi komunikasi nonverbal ini bisa saja bertentangan dengan bertentangan dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam dia, dan bisa juga komunikasi nonverbal ini sebagai pendukung dalam menyampaikan kata-kata. Kemudian perilaku nonverbal sangat diperlukan oleh konselor untuk memahami dan memperjelas makna bahasa lisan yang disampaikan oleh si kliennya. Di samping itu, walaupun klien tidak berbicara, seharusnya konselor mampu memahami konseli tersebut dengan kemampuan komunikasi nonverbal ini. Jadi komunikasi nonverbal itu sangat penting. Kemudian reaksi nonverbal menjadi unsur penting dalam bimbingan konseling, di mana komunikasi ini dengan menggunakan sikap dan memperhatikan ketika seseorang konselor menunjukkan etika yang ditunjukkan yang dapat membangun kepercayaan, memahami setiap perkataan konseli. Salah satunya biasa dengan kita sebut adalah mimik wajah. Jadi kesalahan komunikasi nonverbal dalam berkomunikasi sering terjadi sebagai berikut: ketidakjelasan gerak yang diberikan, penggunaan bahasa nonverbal yang diberikan, penggunaan bahasa nonverbal yang sulit dipahami, penggunaan bahasa nonverbal yang tidak umum, kurang memahami simbol-simbol. Kemudian attending adalah pengertian penuh konselor kepada konseli atau klien yang sedang dihadapinya, ditandai oleh adanya kognitif atau emotif konselor. Yang dimaksud dengan kognitif dan emotif yaitu pikiran dan emosi atau perasaan konselor terhadap konseli. Kemudian bahasa isyarat berbeda dengan komunikasi nonverbal karena anggapannya bahasa isyarat. Jadi teman-teman mungkin salah paham tentang bahasa isyarat ini. Jadi bahasa isyarat ini hanya termasuk jenis dari komunikasi nonverbal itu, tetapi bukan berarti misalnya kita bertanya dengan orang tetapi kita menganggukkan
sambil senyum, nah itu adalah hanya respon atau umpan balik, bukan komunikasi nonverbal. Saja pada materi yang terakhir, yaitu tentang mengajukan pertanyaan atau question. Bertanya yang merupakan salah satu bentuk keterampilan dalam konseling adalah dapat menolong seseorang untuk melakukan sesuatu wawancara yang dinamika atau terstruktur. Hal ini berfungsi membantu klien untuk memperjelas suatu isu, bisa membantu membuka percakapan baru, atau yang untuk dikuasai, membantu dalam menggali informasi yang diperlukan dari klien, mengeksplorasi aspek-aspek tertentu dalam permasalahan yang dihadapinya. Jadi dalam proses konseling itu tentu saja ada pertanyaan, karena kalau tidak ya pasti tidak berjalan dengan baik. Langsung saja. Kemudian directing adalah kemampuan konselor mengajak atau mengarahkan klien untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses konseling tersebut. Melalui keterampilan ini, konselor mengajak si kliennya agar berbuat sesuatu, mengarahkan kemampuan mengarahkan klien juga menjadi poin penting dalam teknik konseling. Konselor juga harus memiliki kemampuan ini agar dapat mengajak si klien berpartisipasi dalam proses konseling. Jadi bukan hanya komunikasi nonverbal yang harus dikuasai oleh konselor, tetapi mengajukan pertanyaan ini atau question harus juga dikuasai oleh konselor. Kemudian pertanyaan diawali pertemuan, yaitu pertanyaan pendahuluan yang dimaksud untuk menghubungkan komunikasi yang telah lalu dengan pengetahuan yang baru, merangsang minat klien untuk menerima konseling di awal pertemuan dan memusatkan perhatian mereka kepada konseling yang dilakukan. Jadi pertemuan awal itu biasanya dilakukan dengan pertanyaan pendahuluan. Kemudian cara bertanya konselor agar tidak menyudutkan konseling. Ini nih yang sering banget terjadi, bukan terhadap konselor tetapi sesama teman bisa juga ya. Misalnya dalam satu pertemanan ada sesuatu yang si temannya menceritakan sesuatu, tapi justru dia malah dibilang, itu kan dosa, kok kamu bisa gitu sih. Nah itu sama saja menyudutkan konselor, menyudutkan si teman kita kan. Begitu juga dengan proses konseling ini. Kemudian ada cara bertanya konselor agar tidak menyudutkan konseli adalah dengan tidak menanyakan dengan pertanyaan mengapa, karena pertanyaan ini sering menyudutkan konseli. Tidak mengajukan pertanyaan lebih dari, kemudian tidak menanyakan pertanyaan lebih dari satu dalam waktu bersamaan, dan sebaiknya konseli menggunakan intonasi yang jelas. Dengan begini konseli dan konselor tidak akan merasa tersinggung. Kemudian kita sebagai konselor, kita sebagai calon konselor ya, yang kita lakukan yaitu memberikan ketenangan atau berpikir jernih sebelum berbicara kepada konseli tersebut, agar konseli tersebut bisa nyaman, dan kita konselor yang berikutnya dikenali dahulu konseli tersebut, karena dari situ kita tahu kata yang akan kita berikan kepada konseli tersebut. Jadi maksudnya di sini ketika sebelum melakukan proses konseling, ketika kita mengajukan pertanyaan, di situ kita pasti sudah mengetahui bisa memahami konselinya ini dari dia cara menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian konselor ini harus menjaga etika dalam bertanya. Ini sangat penting ya, etika yang harus dijaga dalam proses konseling. Yang pertama adalah gunakan intonasi yang menunjukkan perhatian. Kemudian yang kedua adalah kata-kata yang dipahami. Ajukan pertanyaan satu persatu. Bila harus menanyakan hal-hal yang sangat pribadi, jelaskan manfaatnya itu apa.
Ajukan pertanyaan yang sama berbagai cara bila kalian belum paham. Hindari pertanyaan yang mengarahkan, misalnya kita justru mengarahkan dia atau lebih tepatnya menyuruh, itu tidak boleh. Kemudian gunakan pertanyaan terbuka. Alternatif lain ketika keterampilan mengarahkan minim yaitu keterampilan attending adalah perilaku konselor menghampiri klien yang diwujudkan dalam bentuk kontak mata dengan klien, bahasa tubuh atau bahasa lisan. Jadi apabila konselor ini tidak memiliki keterampilan yang cukup baik dalam mengarahkan pertanyaan, dalam mengajukan pertanyaan, bisa nih dia mungkin keterampilan attendingnya bagus, jadi bisa dia menggunakan dalam bentuk kontak mata dengan klien, bahasa tubuh dan bahasa lisan. Keterampilan attending juga mencerminkan bagaimana konselor dalam keterampilan mengarahkan seseorang calon konselor dilatih agar peka terhadap perasaan klien, memahami pikirannya dan mampu merasakan perasaan pengalaman klien untuk mencapai hal tersebut. Maka konselor dilatih teknik mengarahkan atau disebut dengan directing dengan tujuan membuat kalian terarah kepada tujuan kepada konseling. Jadi yang dimaksud dengan attending sini bukan yang seperti kamu begini ya, kamu tidak boleh begini ya, itu lain. Jadi attending ini lebih ke apa ya, dilatih agar peka terhadap pikirannya dan mampu merasakan perasaan-perasaan. Misalnya saya konselor dan saya punya konseli yang cewek. Nah, pasti dalam proses konselor ini perasaan yang tersampaikan pasti lebih tersampaikan karena kan kita sesama cewek pasti merasa pernah merasakan hal yang sama. Jadi itu saja review 4 materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam hal penyampaian, karena kita hanya manusia, tidak luput dari kesalahan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga